Saya lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Papa seorang pegawai di Koperasi Angkatan Laut. Lalu kemudian ibu saya seorang guru SD. Dan saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kuaoro. Kami 5 bersaudara. Saya anak yang paling tua. Dan semua kami laki-laki di rumah kami. Dan oleh karena itu di rumah kami belajar bagaimana harus memasak, kemudian bagaimana harus cuci baju, dan bagaimana harus membantu ekonomi keluarga. Mama bikin cookies pisang, kadang-kadang kami ikut jual es untuk dapat membiayai uang sekolah pada waktu itu. Orang tua saya, papa dan mama, mengajarkan tentang nilai-nilai hidup yang bagi saya sangat berkesan dan memotivasi untuk perjalanan ke masa depan. Terutama soal 3 hal. Pertama, mesti rajin beribadah. Lalu yang kedua, kamu harus jujur. Dan yang ketiga, harus mau membantu orang lain. Nah, 3 prinsip utama dalam hidup inilah yang diajarkan orang tua. Lalu kemudian ditambah dengan 2 hal yang juga bagi saya sangat penting, yaitu mesti berani, keberanian, dan kemudian harus peduli, care terhadap orang lain, terhadap lingkungan, tapi juga terhadap kehidupan yang membangun sesama manusia. Saya menghabiskan masa kecil di daerah Ranotana, Kota Manado, tempat kelahiran saya, dan kemudian bergaul bersama anak-anak muda di sana. Dan saya juga melewati masa sekolah dasar di sana, sekolah dasar Bening 20 di daerah Ranotana, Kota Manado. Saya menghabiskan masa kecil yang sangat riang karena itu menjadi masa di mana saya bergaul bersama teman-teman, main bola bersama, kemudian kadang-kadang juga kami ada perselisihan, perkelahian kecil, tapi semua itu menandai masa kecil yang penuh bahagia. Orang rajin masuk sekolah minggu, lalu kemudian bergaul bersama anak-anak remaja di sekitar Ranotana itu. Dan SMP, saya di SMP Negeri 1 di Pondol. Itu kami dididik di sana. Saya pernah jalan kaki dari Ranotana ke Pondol karena biaya yang sangat terbatas waktu itu, sehingga jalan kaki pergi pulang ke sekolah SMP Negeri 1 di Pondol. Dan masa yang saya rasa sangat indah adalah ketika SMA. Saya melewati masa sekolah menengah atas di SMA Pembangunan, namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 29 di Tering. Nah, di situ saya merasakan kehidupan sebagai anak muda dalam aktivitas sekolah. Saya ketua pramuka di sekolah, tapi juga sebagai wakil ketua OSIS yang penuh dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang menggembirakan. Semua itu melengkapi masa remaja saya yang begitu indah. Dan orang tua terus memberikan dorongan supaya saya harus dapat menjadi anak yang berguna bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu prinsip-prinsip yang tidak pernah saya bisa lupakan dalam hidup ini. Setelah SMA, saya masuk kuliah dan orang tua memberi pilihan bebas bagi saya untuk kuliah di mana. Dan saya merasa saya punya bakat dan kesenangan di bidang teknik, dan saya melamar masuk Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Nah, ini sebuah masa yang sangat menyenangkan karena perkuliahan di Fakultas Teknik ternyata sangat ketat. Kami harus bikin tugas-tugas kuliah sampai dengan dari pagi sampai pagi kadang-kadang. Lalu kemudian mata kuliah yang sangat mendorong untuk harus belajar. Tapi syukurlah saya menikmati itu. Saya menjadi ketua angkatan tahun 81 ketika masuk Fakultas Teknik. Dan kemudian
diberi kepercayaan oleh teman-teman kuliah menjadi ketua senat mahasiswa di Fakultas Teknik Industri. Saya senang dalam kehidupan bersama di masyarakat, di organisasi, dan oleh karena itu berbagai organisasi saya geluti, mulai dari kampus tadi sebagai ketua senat mahasiswa, lalu kemudian di pemuda gereja. Saya dipercayakan sebagai Ketua Biro Pemuda Sinodaan Gereja-Gereja se-Sulawesi Utara Tengah. Itu sebuah wadah pelayanan gerejawi yang sangat bagus untuk mendorong pembinaan pemuda gereja. Dan kemudian oleh teman-teman pemuda Geming, saya diberi kepercayaan menjadi Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gereja Masih Injili Minahasa sepanjang periode tahun 1995 sampai dengan 2005. 2 periode atau 10 tahun pelayanan yang sangat indah di tengah-tengah dinamika pemuda gereja di daerah ini. Saya pun mendapat tugas oleh teman-teman Forum Pemuda Lintas Agama sebagai ketua dari sebuah forum yang namanya Jaringan Pelayanan Kasih. Ini adalah sebuah forum pelayanan dan organisasi bersama dari pimpinan pemuda-pemuda lintas agama di Sulawesi Utara. Kami kemudian mendirikan apa yang namanya JAKA, Jaringan Kerja Kasih Sulawesi Utara, yang melibatkan semua pimpinan pemuda lintas agama di Sulawesi Utara. Dan ini sangat menyenangkan dalam dinamika organisasi kepemudaan di daerah ini. Saya berterima kasih mendapat kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah 2 periode saya duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sekaligus sebagai anggota MPR Republik Indonesia. Di DPD RI saya bersyukur atas doa dan dukungan masyarakat Sulawesi Utara. Saya mendapatkan kepercayaan untuk tugas-tugas penting di DPD RI. Pertama, sebagai Ketua Komite 1 DPD RI yang membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, hukum, politik, pemerintahan daerah, dan pemekaran penggabungan daerah. Saya juga mendapat tugas penting sebagai Sekretaris Fraksi atau Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di MPR Republik Indonesia. Ini sebuah posisi yang sangat penting dalam rangka memperjuangkan pengembangan dan optimalisasi dari tugas dan fungsi DPD RI melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya mendapat tugas di Badan Kehormatan dan Komite Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memperjuangkan secara efektif pembangunan daerah khususnya Sulawesi Utara agar makin maju dan berkembang, dan akan makin besar anggaran masuk ke Sulawesi Utara. Dan syukur ternyata oleh perjuangan di DPD RI, anggaran pembangunan Sulawesi Utara meningkat pesat. Sekarang sudah hampir 13 triliun dana mengalir di Sulawesi Utara. Padahal tahun 2004 hanya kurang lebih 2 triliun saja. Dan oleh karena itu ini sebuah hasil yang sangat berarti bagi kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara. Dan di DPD RI saya diberi tugas juga untuk menjadi wakil DPD RI dalam kunjungan-kunjungan kerja ke luar negeri untuk dapat melakukan studi-studi khusus bagi kemajuan Indonesia untuk saat ini dan masa depan, khususnya bagi pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Hidup bagi saya adalah melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang Tuhan pesankan bagi saya dan bagi umat manusia. Dan oleh karena itu, penampakan iman di garis depan melalui kerja keras, melayani sesama, dan giat dalam pelayanan bagi Tuhan adalah merupakan filosofi hidup untuk saya jalani. Dan oleh karena itu, bagi saya memang hidup adalah bekerja dan memberi buah bagi kehidupan.